Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rafiki. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Yang mana video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu konsep MVC, model view dan controller, dan juga sudah menjelaskan sedikit banyaknya tentang cara pembuatan root dan controller. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara pembuatan root dan controller ini. Yang pertama, root. Root itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah basic root, dan yang kedua adalah root berparameter. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana root untuk mencari informasi versi PHP yang ada pada laptop kita yang kita gunakan pada saat ini ya. Kalau video kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana cara mencari tanggal dan waktu saat ini menggunakan root. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan mencari versi PHP yang ada yang kita gunakan di laptop kita menggunakan Visual Studio Code. Oh iya, jangan lupa untuk mengaktifkan Laragonnya. Laragonnya kita aktifkan, kita start. Nah, jika sudah start, nah ini adalah cara root untuk melihat eh, informasi PHP kita. Root get info PHP function buka turun tutup kurung return in PHP info ya jika kita cari menggunakan PHP Artisan Shell PHP Artisan Shell. Hmm. Kita mengikuti link yang telah diberikan, kita ikutin PHP, oh, maaf saya lupa, info PHP, kita ketik di sini slash info PHP, enter. Nah, dia akan menampilkan versi PHP yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan PHP versi 8.3 ya, sesuai dengan Laragon. Nih, saya menggunakan PHP 8.3 ya. Dia akan menampilkan versi PHP 8.3 dan beberapa eh, tentang PHP. Selanjutnya, yang kedua yaitunya pembuatan controller. Controller ini ada dua juga jenisnya. Oh maaf, pada pembuatan root saya lupa. Yang kedua adalah root berparameter. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat eh, sebuah root yang menyediakan dua parameter. Jika parameter satu sama dengan nol, maka dia akan mengeko parameter 2. Jika parameter 2-nya nol, maka dia akan mengeko parameter satu. Jika keduanya tidak nol, maka dia akan membuat parameter satu dikali parameter 2. Berarti dia jika keduanya tidak nol, dia akan mengkalikan parameter satu dikali parameter 2. Terakhir, jika kedua parameter nol, dia akan menampilkan silahkan masukkan parameter. Saya akan membuat itu di Visual Studio Code. Nah, ini dia cara buat root yang berparameter. Root berparameter. Root get slash operasi slash parameter satu slash parameter 2. Nanti kita akan menginputkan parameter satu dan parameter 2-nya. Nah, jika parameter satu dan parameter 2-nya tidak kita isi, maka dia akan mereturn Anda belum memasukkan parameter. Nah, jika else if parameter satunya nol dan parameter 2-nya nol, maka dia akan return kalimat parameter satu dan parameter 2 tidak boleh nol. Else if jika parameter satunya nol, maka dia akan mereturn parameter 2 ya, hasil dari parameter 2 yang kita inputkan. Nah, else if jika parameter 2-nya nol, maka dia akan return parameter satu. Dan else selain dari itu, dia akan jika parameter satunya maaf, jika parameter satu bukan nol dan
parameter 2 juga bukan nol, maka dia akan return hasil perkalian dari parameter satu dan parameter 2. Oke, langsung saja kita coba di PHP Artisan Search. Kita coba di sini. Operasi slash operasi. Yang pertama kita kosongkan dulu ya. Kita tidak memasukkan parameter satu dan parameter 2. Maka dia akan menampilkan, oh maaf, ini masih story. Operasi satu dan operasi 2-nya kita kosongkan. Nah, Anda belum memasukkan parameter. Dia akan mereturn Anda belum memasukkan parameter. Nah, jika parameter satunya dan parameter 2-nya sama-sama dengan nol, maka akan seperti ini. Nol slash nol. Dia akan menampilkan parameter satu dan 2 tidak boleh nol. Nah, jika parameter satunya nol, parameter dia akan return parameter 2. Oke, kita coba parameter satunya nol, tetapi parameter 2-nya contohkan 5. Maka dia akan menampilkan parameter 2 sama dengan 5. Nah, selanjutnya jika parameter 2-nya yang nol, maka dia akan mereturn parameter satu. Nah, kita coba lagi. Parameter 2-nya yang nol. Parameter satunya 2, parameter 2-nya nol. Dia akan memprint parameter satu sama dengan 2. Dia akan memprint parameter satu. Sedangkan jika kita membuat parameter satu dan parameter 2-nya sama-sama bukan nol, maka dia akan mencari hasil kali parameter satu dikali parameter 2. Nah, saya akan mencontohkan. Parameter satunya 2, sedangkan parameter 2-nya adalah 5. Maka dia akan mereturn hasil perkalian parameter satu dan parameter 2 sama dengan 10. Itu adalah contoh dari penggunaan root parameter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan controller. Controller itu ada dua juga, sama seperti root tadi. Yang pertama ada basic controller dan yang kedua ada resource controller. Basic controller itu adalah membuat controller pada app slash http slash controllers yang memiliki tiga function beserta rootnya, di mana setiap function memiliki tugas berbeda. Nah, basic controller ini, controller ini terletak pada app, ya, app http slash controllers. Nah, di sini adalah letak dari controllers yang kita bikin. Ini ada beberapa controllers yang sudah saya bikin sebelumnya. Itu adalah letak dari controllers. Nah, saya akan mengerjakan percobaan yang mana yang percobaan pertama, function pertama jika diakses akan menampilkan informasi versi PHP menggunakan PHP info tadi. Sedangkan yang kedua, function kedua jika diakses akan melakukan enkripsi menggunakan hash pada parameter satu. Yang ketiga, function ketiga jika diakses akan menampilkan angka acak menggunakan function rand, di mana range sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter satu dan parameter 2. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat file controller menggunakan terminal. Kita Ctrl C untuk menghentikan runningnya. Kita ketik eh, nih, PHP Artisan Make Controller pegawai controller. Karena saya sudah mempunyai pegawai controller, saya akan mengganti namanya menjadi kita ganti nama pegawai controller karena dia tidak bisa double ya. Teman-teman, kita ganti dengan kata-kata eh, info sudah percobaan controller. Nah, percobaan controller. Kita enter. Dia akan membuat satu file controller terbaru. Kita tinggal mengisi controllernya di sini. Nah, di sini function pertama jika diakses akan menampilkan versi PHP.
Yang kedua, jika diakses akan melakukan enkripsi menggunakan hash. Dan ketiga, akan menampilkan angka acak menggunakan RAND. Saya akan membuat codingannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah berhasil eh, membuat function di mana dia akan return PHP info untuk menampilkan info PHP, versi PHP yang kita gunakan. Selanjutnya juga akan mengenkripsi inputan yang kita berikan, parameter yang kita berikan. Terus kita juga telah membuat function untuk menampilkan nomor random. Selanjutnya kita buat root dengan cara root get php slash php info untuk menampilkan info PHP ya. Ini jangan lupa kita import ya. Kalau belum import, saya sudah import nih eh, pegawai controller ya. Saya sudah import sebelumnya. Dia akan show PHP info menggunakan function show PHP info sesuai dengan percobaannya. Show PHP info. Functionnya sama ya. Encrypt untuk salah untuk hash dan juga yang terakhir random number. Random number untuk pick random number itu menggunakan function random number juga harus sama ya antara controller dengan eh, root. Jika kita tidak sama, maka dia tidak akan ketemu ya. Kita kita contohnya shows PHP info ya. Kita coba run dengan PHP artisan serve. Kita coba run. Nah, kita ikutinnya sebelumnya sudah ada nih. Apa tadi namanya? PHP info. Shows PHP info ya. Menggunakan function shows PHP info. Eh, PHP info. Nah, eh, PHP info dengan kecil ya. Betul. PHP info. Nah, dia akan tidak bisa karena fungsinya tidak sesuai ya. Jika kita hapus S-nya, dia akan sama dengan di controller. Dia akan show PHP info ya. Sama fungsinya, dia akan berhasil. Kita coba refresh. Nah, di sini dia sudah berhasil. Selanjutnya, untuk enkripsi, encrypt inputannya. Kita langsung copy aja biar cepat. Kita contohkan inputannya 12345. Oke, kita enter. Mohon maaf, ini ada dua slash ya. Maka dia akan error ya teman-teman kalau ada dua slash. Nah, dia akan menampilkan hasil enkripsi dari inputan 12345 akan dienkripsi. Nah, sehingga tidak bisa dibaca oleh eh, manusia ya. Ini tidak dapat diambil lagi passwordnya. Selanjutnya yang ketiga itu untuk RAM number mengambil angka secara acak menggunakan function RAM number eh, dari inputan minimal dan maksimal. Dia akan mengambil angka acak antara angka minimal yang kita masukkan dan maksimal yang kita masukkan. Langsung saja kita coba. Saya eh, minimalnya 10, maksimalnya 100. Dia akan mengambil angka acak. Enter. Nah, dia akan mengambil rank number 82. Jika kita enter lagi, dia akan acak lagi. 45. Kita coba sekali lagi ya. Kita ganti angkanya dari 100 1000 minimal 1000 maksimalnya 5000. Dia mengambil angka 3367 secara
acak. Itulah contoh dari penggunaan basic controller. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat resource controller. Resource controller ini mirip dengan basic controller. Yang jadi pembeda ya, ini menggunakan ketika membuat apa ya, membuat controllernya. Di sini kita mengetikkan di terminal PHP artisan make controller percobaan controller. Nah, jika resource kita kita buat seperti ini, kita ganti namanya, jangan percobaan. Kita bikin nama baru latihan. Latihan controller. Nah, pembeda antara basic controller dengan resource controller itu ada pada ini. Min resource resource. Nah, bukan resources tetapi resource. Oke, kita enter. Nah, dia akan membuat latihan controller. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, dia akan membuat latihan controller ini resource kan. Pembedanya antara dengan nih yang saya coba tadi adalah percobaan. Pembeda antara basic basic controller dengan resource controllers itu adanya pada ini. Dia sudah memiliki beberapa eh, default ya untuk ada function index, ada function create, ada function store, ada function show, ada edit, ada update, ada destroy, dan nah ya destroy. Di sini cocok untuk cocok untuk CRUD ya teman-teman. Index untuk menampilkannya, create untuk eh, membuat membuat ya store, show untuk menampilkan, edit untuk mengedit, update untuk mengupdate-nya, dan destroy untuk menghapus data. Ini eh, resource controller ini cocok untuk eh CRUD ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba eh, percobaan resource controller yang mana jika yang pertama akan redirect ke halaman pegawai. Yang kedua akan menyimpan pegawai dengan data nama parameter satu yang sudah kita inputkan dan yang kedua alamat parameter dua yang sudah kita inputkan. Percobaan ketiga yaitu mengambil data pegawai ID. Nah, ID-nya sesuai apa yang kita inputkan. Dan keempat, redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID. Nah, parameter ID-nya. Dan terakhir, hapus data pegawai yang memiliki ID, parameter ID yang kita inputkan. Nah, dia itu harus sesuai. Kalau kita menggunakan controller, resource controller, itu harus sesuai ya. Redirect ke halaman daftar pegawai. Maka kita akan menggunakan index. Redirect ke halaman daftar pegawai. Untuk menyimpan data pegawai dengan data nama dan alamat, kita menggunakan store, menggunakan function store untuk mengambil data pegawai. Kita akan menggunakan function show, menampilkan ya. Untuk redirect ke halaman perubahan data pegawai, maka kita akan menggunakan function update. Dan terakhir, untuk menghapus data pegawai, kita akan menggunakan function destroy. Nah, saya akan em, melakukan coding untuk menyelesaikan 5 percobaan berikut. Nah, ini saya sudah eh, menyelesaikan codingannya. Untuk function index, dia akan return redirect ke halaman index. Selanjutnya untuk store, dia akan return menyimpan data pegawai dengan nama, alamat yang sudah kita inputkan.
Untuk show dia akan mengambil data dengan ID. Function edit dia akan mengubah data pegawai. Dan destroy akan menghapus data pegawai. Nah, saya sudah membuat rootnya. Root pegawai, simpan nama alamat, pegawai ambil sesuai ID, edit sesuai ID, hapus sesuai ID. Sebelum kita run, kita harus mengimport terlebih dahulu. Eh, saya sudah menggunakan extension, jadi kita klik kanan pada ini, import class. Nah, kita sudah run. Kita coba untuk pegawai, dia akan redirect ke halaman pegawai ya. Pegawai. Nah, dia akan redirect ke halaman index. Redirect ke halaman daftar pegawai. Selanjutnya, pegawai simpan, kita langsung copy saja. Nah, namanya, contohan nama saya, Raffi, alamatnya Pekanbaru. Nah, dia kan menyimpan data pegawai dengan nama Raffi dan alamat Pekanbaru menggunakan function store. Selanjutnya itu adalah mengambil data pegawai. Pegawai ambil ID. Oke, kita ganti saja. Ambil ID-nya 15. Kita contohkan 15. Hapus, enter. Dia akan mengambil data pegawai dengan ID 15. Selanjutnya kita edit, kita ganti. Jadi edit dengan ID 22. Enter. Nah, dia akan mengubah data pegawai dengan ID 22 sesuai function edit. Yang terakhir menghapus menggunakan function destroy. Kita ganti edit menjadi hapus dan parameternya kita ganti menjadi 19. Nah, dia akan menghapus data pegawai dengan ID 19. Ini adalah contoh dari penggunaan resource controller dan basic controller. Resource controller ini cocok untuk CRUD ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara passing data ke view dan pengenalan blade directive. Ini sudah selesai kita jelaskan pembuatan controller dan juga pembuatan root. Oke, selanjutnya menjelaskan bagaimana cara passing data ke view. Pertama-tama kita buat dulu eh, home controllernya untuk mengerjakan percobaan di bawah ini ya. Kita bikin PHP Artisan Make Controller home controller ya. Kita copy saja yang ini. Kita menggunakan basic controller saja ya. Ya, kita ganti menjadi apa bisa home controller. Nah, kita enter baru home controller. Sini kita coba langsung print. Pada home controller di function index, siapkan data yang akan dikirim ke view ke dalam variabel page data. Variabel page data merupakan array yang membungkus seluruh data yang akan dipasing ke view. Ya, ini page data. Dia akan menyimpan username, last login, dan list pendidikan. Kita copy saja dan tempelkan pada home controller tadi ya. Nah, format biar rapih. Nah, dia akan menyimpan eh, array username Heroku page data. Heroku kita ganti saja dengan nama saya ya. Raffi. Udah. Dia simpan pada variable page data. Last login, kapan terakhir kita login,
dan juga list pendidikan. Nah, ini array SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dia akan mereturn view simple home page eh, variable variable page data. Nah, kita coba dulu merun menggunakan root seperti ini. Apakah akan berhasil? Kita coba, kita coba home ya. Oh ya, kita belum import kelas. Jangan lupa import kelas, import. Nah, sudah tidak error ya. Kita coba home. Oh iya, kita belum run. Maaf, PHP artisan serve. Oke, kita coba lagi. Nah, dia akan error karena kita belum membuat file view simple home. Di sini kita pada controllernya, pada controllernya, kita bikin return view simple home. View itu terletak pada resources view. Mana ya? View. Nah, view. Nih, di sini letak view. Dia tidak ada simple home. Jadi kita harus bikin file baru bernama simple home. Kita bikin file baru. Namanya harus sama dengan ini ya. Jika kita bikin simple min home, kita harus bikin simple min home juga. Tidak bisa kita ganti dengan simple underscore home. Tidak bisa karena itu akan error sama seperti tadi. Dia tidak akan menemukan file yang kita tuju, simple min home. Jadi kita ketik persis simple min home. Dan juga format untuk views ini harus menggunakan blade .php. Kita tidak bisa kita tidak bisa menyimpannya dengan langsung tanpa blade.php. Tidak bisa. Karena formatnya harus menggunakan blade.php. Nah, enter. Ini untuk view-nya. Kalau kita running, kita sudah ada views-nya. Nah, dia akan kosong karena views-nya masih kosong ya, teman-teman. Ini kosong. Jika kita ketik di sini, oh, saya sudah ada eh, contoh. Nah, ini langsung saja kita copy untuk views-nya. Kita copy, kita tempelkan di sini. Nah, ini untuk views-nya, untuk tampilannya. Ketika kita refresh, nah dia akan menampilkan welcome to my app nih. Views-nya tadi, dia akan menampilkan ini. Nah, kita akan melakukan percobaan mempassing eh, data yang ada pada controller, data username, data last login, dan juga data list pendidikan, kita passing ke eh, views. Nah, contohnya, kita ganti tulisan welcome to my app, welcome to my app-nya, kita ganti dengan nama saya, welcome, welcome Raffi, gitu ya. Kita coba, kita cari kata-kata welcome. Nah, ini ya, welcome to my app. Kita hapus ini dulu. Nah, kita passing data yang sudah ada pada ini, data username yang ada pada controller, kita passing ke sini menggunakan tag PHP. Tanda tanya PHP, tutup. Kita echo dollar username. Nah, dollar username kita ambil dari controllernya, username ya. Kita coba refresh. Nah, dia akan mengganti nama menjadi Welcome Raffi. Jika kita ubah sekali lagi, di sini kita ubah jadi Budi.
Jika kita refresh, nah, dia akan menampilkan welcome Budi. Dia akan passing dari controller ke views username ya. Selanjutnya kita akan mencoba ini ya, a simple elegant ini kita ganti menjadi last login ya, a simple elegant app using. Nah, ini kita ganti dengan kata-kata last login. Ya. Last login kita menggunakan tag PHP tutup tag echo last login. Di sini kita menggunakan last underscore login harus persis ya. Kita copy saja biar tidak salah. Copy. Nah, kita tempel di sini. Dolar jangan lupa login. Dia akan mengganti kata-kata simple elegan ini menjadi last login. Nah, 2024 10 15 29 54. Tidak sesuai dengan jam saya jam 11, jam setengah 11 malam. Karena ini default waktu luar negeri ya, bukan default waktu Indonesia. Jika ingin default waktu Indonesia, gunakan Asia Jakarta. Nah, selanjutnya, apa data selanjutnya? Nih, list pendidikan. Saya akan ngeprint list pendidikan di sini ya, di bawah ini teman-teman ya. Or application provides ini ya. Kita ganti dengan list pendidikan. Di sini, apa tadi ya? Or application provides. Kita cari di sini ya. Control F. Ah, ini dia. Ini kita hapus semua ya. Nah, kita gunakan tag PHP. Oke, PHP. Nah, di sini kita akan menampilkan eh, data sekolah, apa list pendidikan. Harus sama, kita copy saja list pendidikan. Copy. Kita akan ganti list pendidikan. Gimana ya kalau kita langsung seperti ini? Apakah akan berhasil? Kita coba. Gagal. Gagal karena kita tidak menggunakan kita menggunakan array tapi ngeprintnya tidak menggunakan array. Oleh sebab itu kita harus menggunakan for each ya. For i sama dengan 0. I lebih kecil dari berapa data? Satu, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kecil dari 6. 6 i plus plus. Baru di sini kita eh, kita echo dolar list pendidikan kurung siku dolar i karena array i ya. Di sini kita coba i 10, i kecil dari 6, i plus plus. Harusnya kecil dari 5 ya. Nah, coba kalau seperti ini. Ini kita coba. Kita akan menampilkan. Nah, biar lebih bagus ya. Kita coba dengan tag BR. Nah, kita menggunakan tag BR sehingga dia akan break ke bawah. Nah, ini dia. Kita sudah passing data dari controller
passing data dari controller ke view. Data-data dari controller ke view. Saya lupa. Jika kita ingin mencoba nih, kita bedakan. Nah, di sini pada controller kita simple min home. Pada views kita bikin simple underscore home. Apakah akan berhasil? Kita coba refresh. Maka dia akan gagal, error, karena dia tidak menemukan file view simple min home. Kalau kita ganti di sini menjadi min, atau di sini deh, kita ganti menjadi underscore, maka dia akan berhasil. Karena itu, view yang kita bikin di controller harus persis sama dengan file views yang kita bikin. Nah, jika tadi saya sudah menjelaskan menggunakan for $i sama dengan 0, kita mulai dari 0 ya. $i kecil dari 5, i plus plus. Maka dia akan mengiterasi dari 0, 0, dia akan menampilkan SD, dia tambah lagi i plus plus jadi i sama dengan 1, i-nya masih kecil dari 5, true, dia akan menampilkan SMP. Tambah lagi i-nya menjadi satu lagi menjadi 2, 2, apakah 2 kecil dari 5? Iya, dia akan menampilkan SMA. Ditambah lagi satu dan seterusnya sampai S3 tadi ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan gunakan for each. For each, nih, list pendidikan as pendidikan. Dia akan mengeko pendidikan nih. Lebih simple dari for. Oke, kita coba. Nah, ini dia. Jika kita menggunakan for each. Ya, ini ada for each, sedangkan ini ada for. Itu adalah penjelasan dari cara penjelasan dari for dan for each. Nah, nah yang terakhir saya akan menjelaskan blade blade directive. Ya. Apa itu blade directive? Blade directive merupakan salah satu fitur Laravel yang mempermudah dalam penulisan kode PHP dan pada HTML agar lebih ringkas dan efisien. Fitur ini hanya bisa digunakan untuk file dengan penamaan sebagai berikut. Ya, contohnya yang pertama cetak data. Nah, seperti tadi kita mencetak nama. Pada sebelumnya kita menggunakan tag PHP yang mana itu ribet ya teman-teman. Kita harus menggunakan ini tanda buka kurung si bukan siku ya. Ini lancip ini. Terus tanda tanya PHP dan ditutup seperti itu. Kita bisa menyingkatnya menggunakan fitur Laravel. Itunya dengan kurung kurawal buka dua dan ditutup dengan dua. Contohkan yang tadi, welcome di sini. Kita welcome echo username. Username tadi Raffi, Budi gak sih? Budi gak sih? Ah, Budi ya. Kita ganti dengan kurung kurawal buka tutup dua. Buka, ini kita pindahkan. Nah, kita hapus echonya. Langsung kita welcome username. Kalau tadi ini ya contoh ini, PHP echo last login tutup lagi tagnya kan ribet. Jadi kita coba langsung kita refresh apakah berhasil. Nah berhasil dia tidak error ya. Itu kita ubah di bawah ini juga. Kita contoh ubah. Hmm, kita hapus. Kita pindahkan ke dalam. Nah dia akan. Nah berhasil juga ya. Itu ada fitur Laravel yang mempermudah kita eh, dalam penulisan code ya. Ini adalah untuk cetak data. Kita tidak perlu menggunakan tag PHP dan echo. Kedua itu ada perulangan atau looping tadi yang
for dan for each. Dan ada juga while nanti ada ini. Kalau yang tadi kita menggunakan PHP for eh, i sama 00, i kecil dari 10, i plus plus. Nah, kita bisa mengubahnya dengan ini, add for, add and for. Ini dia contoh dari penggunaan blade directive yang sudah berhasil. Nah, kita refresh ini. Ini dia blade directive. Ini yang pertama tadi. Ini yang kedua, ini yang blade directive yang menggunakan add ini. Yang kedua, ini yang pertama. Hmm. Selanjutnya ada juga for each seperti itu juga. Kita bisa meringkasnya dengan yang awalnya kita harus menggunakan PHP tag PHP for each gini. Kita bisa meningkatnya dengan add for each gitu aja ya. Itu juga dengan while dan and while. Terus kondisi untuk if kita biasanya menggunakan tag PHP, kita tutup lagi, terus PHP, tutup lagi, itu PHP, else hingga else. Nah, kita juga bisa menyingkatnya dengan add if, else if, dan and if. Terakhir adalah switch. Switch itu kita bisa ganti dengan add switch. Case pertama, case dua, oh ya, case pertama break, case dua break, default, dan end switch. Begitu juga dengan for each dan yang lain-lainnya. For each di dalam for each maksudnya ya. For each di dalam for each ada if. Dan if ditutup dengan for each untuk ini dan nah, yang terakhir adalah komen. Di komen yang biasa, secara umumnya kita menggunakan ini. Ini. Nah, pada menggunakan blade itu, kita bisa menggunakan kurung kurang 2 min min. Nah, ini adalah format komen menggunakan blade. Sedangkan ini eh, HTML secara umum. Nah, mungkin hanya sekian video saya pada hari ini. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.